Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus memberikan kepada kita kemudahan Amin. untuk bisa mengenal orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dari usaha kita untuk mengenal orang-orang mulia, orang-orang yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita juga mulia dan bisa mengikuti akhlak mereka semuanya. Amin. Dan juga menjadikan kita bisa terus sambung cinta dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah putri Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha. Satu kisah yang luar biasa, di mana dari kisah beliau kita belajar bahwa cinta kepada manusia tidaklah hendaknya menjadikan kalah. Janganlah sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab adalah orang yang sangat mencintai suaminya, dan suaminya juga sangat mencintai Sayyidah Zainab, ya. Suatu hubungan yang sangat indah, rumah tangga yang harmonis, mesra, saling mencintai. Akan tetapi pun ternyata ketika agama, ketika syariat menetapkan sesuatu yang menjadikan mereka harus terpisah, maka keduanya pun berpisah dengan berat hati, akan tetapi tetap menjalaninya, karena itu tadi kecintaan kepada Allah tidak terkalahkan. Insyaallah. Dan ini hendaknya menjadi ibrah bagi kita para muslimah. Jangan sampai gara-gara cinta meninggalkan agama, karena sekarang ada banyak orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena cinta kepada manusia, meninggalkan cinta Allah kepadanya, menjauhkan dari rahmat Allah, memutus dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah suatu hal yang terhina. Dan juga gitu ya, itu adalah hal yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Sayyidah Zainab dengan suaminya, ya, Abul As bin Rabi. Dan sekarang kita akan belajar kisah tentang Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Memang ada khilaf, ya, siapa yang lebih dahulu antara Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummi Kulthum. Akan tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa Sayyidah Ruqayyah adalah adik setelah Sayyidah Zainab. Jadi setelah Sayyidah Zainab itu adalah Sayyidah Ruqayyah. Dan dikarenakan urutannya itu nanti dari pernikahannya itu dipahami oleh orang-orang itu sebagai seperti urutan putri-putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah Zainab, ya, dilamar oleh Abul As bin Rabi, oleh saudari dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidah Halah binti Khuwailid, ya, untuk diberikan kepada putranya Abul As bin Rabi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merasa sangat senang, ridho, dikarenakan memang pernikahan ini terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan juga Abul As bin Rabi itu memang dikenal dari keluarga yang baik, dan juga dikenal dengan sebagai seorang laki-laki yang berakhlak baik. Dan Sayyidah Ruqayyah menjadi suatu tradisi di negeri, di kalangan orang Arab saat itu. Kalau sudah ada anak perempuan dari keluarga yang baik, itu memang jadi inceran. Dan termasuk putri-putri Nabi ini adalah keluarga terbaik di situ. Walaupun waktu itu ketika mereka sebelum Nabi diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi, Nabi menjadi orang yang sangat dihormati di kalangan ahli Makkah, orang-orang Quraisy ya saat itu, karena memang Nabi dari keluarga baik. Sayyidah Khadijah juga adalah, ya, kualitas, ibarat memang benar-benar keluarga yang dijadikan idola. Sehingga memang putri-putri beliau pun, ya, dari kecil itu memang sudah diincar, sehingga dikatakan Sayyidah Ruqayyah pun sama. Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulthum itu pun sama, diincar, ya. Setelah Sayyidah Zainab menikah, maka Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum ini diincar, dan termasuk waktu itu yang meminta, ya, kepada Sayyidah Khadijah adalah istri dari Abu Lahab, ya. Istri dari Abu Lahab itu meminta Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum untuk dua putranya, yaitu Utsbah dan Utaibah. Sayyidah Khadijah, ya, sebenarnya teramat berat
untuk memberikan 2 putrinya kepada keluarga Abu Lahab. Karena walaupun memang Abu Lahab dari keturunan yang baik ya, dari keturunan yang baik, akan tetapi Abu Lahab dan istrinya ini dikenal orang yang punya karakter tidak baik. Dan Sayyidah Khadijah melihat orang bukan hanya dari sisi nasab, tapi pun akhlak pun sebenarnya menjadi pertimbangan. Sehingga beliau sebenarnya merasa tidak rela ketika putrinya diminta hanya untuk menolak, merasa takut akan nanti menyebabkan putusnya hubungan keluarga. Sehingga ya ibarat kayak makan buah si malakama ya. Satu sisi kalau beliau meridhoi, melepas begitu saja, beliau merasa khawatir dengan putri-putrinya. Tapi kalau ternyata menolak, nanti akan menjadi permusuhan dan beliau sangat menjaga. Karena Nabi dikenal sebagai orang yang sangat menyambung silaturahmi. Nabi tidak pernah membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Karena memang istri Abu Lahab itu dikenal sebagai orang yang lisannya tajam. Jadi itu memang dikenal lisannya tajam. Dan ya Sayyidah Khadijah tidak nyaman untuk berbesan dengan beliau. Ya dengan istri dari Abu Lahab tadi. Sehingga ya karena terpaksa, maka Sayyidah Khadijah pun melepas putri beliau ya untuk diambil oleh 2 putra Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah itu dengan perasaan yang tidak rela sebenarnya. Hanya karena terpaksa saja, akan tapi Sayyidah Khadijah selalu berdoa yang terbaik untuk putri-putri beliau. Dan Allah yang Maha Kasih sangat mencintai Rasulullah dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini adalah keluarga yang luar biasa, orang-orang mulia, sehingga pun Allah memilihkan bagi Rasulullah dan juga Sayyidah Khadijah untuk putri-putri beliau adalah orang-orang yang mulia. Dikatakan Zainah Ruqayyah itu ketika menikah dengan Utsbah itu di usia 10 tahun ya, masih kecil. Sehingga mungkin karena usianya yang masih kecil itu pernikahan terjadi, tapi ternyata Sayyidah Ruqayyah tidak digauli, masih belum dikumpul oleh Utsbah, sehingga akhirnya jadi Sayyidah Ruqayyah kalau perkiraannya itu lahir di usia pada tahun 30 ketika Nabi Muhammad berusia 33 tahun. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi di usia 40 tahun, berarti usia Sayyidah Ruqayyah saat itu adalah 7 tahun. Nah 7 tahun Sayyidah Ruqayyah, dan ketika Nabi waktu itu, Nabi setelah diangkat menjadi Nabi nggak langsung terang-terangan, kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Berarti Rasul Utsbah itu memang Sayyidah Ruqayyah sih sudah diminta memang dari sebelumnya ya, hanya karena waktu itu Nabi memang belum terang-terangan dalam dalam berdakwah, sehingga memang sempat terjadi pernikahan antara Utsbah dengan Sayyidah Ruqayyah. Nah, terus ketika akhirnya Nabi diangkat menjadi Nabi, maka Sayyidah Khadijah dan putri-putrinya menjadi orang yang pertama kali beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau adalah orang-orang mulia yang dipilih menjadi orang yang pertama kali ikrar, ya, mempercayai, meyakini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya turunlah surat Al-Lahab, ya. Turunlah surat Al-Lahab. Saat itu tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya. Jadi dalam surat tersebut Allah mencela Abu Lahab yang ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah terang-terangan. Rasulullah mengumpulkan orang-orang, lalu mengajak orang-orang berkata, seandainya aku katakan kepada kalian bahwasanya ada sekelompok orang yang berkuda akan menyerang itu, apakah kalian percaya? Nabi ngetes dulu kepada orang-orang ahli Quraisy itu, menyampaikan kalau seandainya, intinya gini, kalau Nabi menyampaikan berita apapun, apakah kalian percaya gitu lah. Saat itu mereka berkata, ya Muhammad, kata engkau adalah orang yang paling terpercaya, jadi semua perkataanmu akan kami percaya. Ya. Awalnya ngomong begitu. Hanya ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah, wah langsung orang yang memang di hatinya memang ya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka marah, mencela apa yang disampaikan Nabi Muhammad, mengatakan pendusta, dan termasuk
Abu Lahab ya, saat itu dia berkata kepada Nabi, tabban laka alihada jama'tana, sungguh celaka engkau Muhammad, apakah dengan untuk ini engkau kumpulkan kami? Sehingga akhirnya kekurang ajaran Abu Lahab tadi menjadikan Allah pun mencela Abu Lahab dengan menurunkan surat Al-Lahab itu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron tabbat yada abi lahabi wa tab ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron talahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad ya. Jadi itu celaan Allah untuk Abu Lahab dan istrinya ya. Sehingga dengan turunnya ayat tadi gitu ya, menjadikan Abu Lahab tuh marah banget gitu ya. Istrinya pun ngomporin, wah ini kurang ajar banget nih, kita dicela seperti ini. Menjadikan mereka marah ya, karena memang di hati mereka juga memang karena wataknya memang sudah watak tidak baik ya. Mendengar berita begitu menjadikan dia marah, istrinya pun ngomporin suaminya untuk agar menceraikan 2 putri dari Rasulullah SAW sekaligus saat itu ya. Dan akhirnya sampai Abu Lahab itu berkata kepada 2 putranya, Ro'si min ro'sikum haram illam tafarraqa ibnati Muhammad ya. Jadi sampai mengatakan kepalaku dari kepala kalian tuh haram kalau kalian tuh belum menceraikan 2 putrinya Muhammad. Maksudnya itu ibarat ya dalam Arab gitu, maksudnya pokoknya aku tuh gak mau berurusan lagi dengan kalian tuh bukan anakku kalau sampai kamu tuh gak mutusin putrinya Rasulullah SAW itu. Jadi waktu itu Abu Lahab mengancam 2 putranya sampai ingin memutus hubungan, ibarat sampai haram kalau berurusan lagi kalau masih belum menceraikan 2 putrinya Rasulullah SAW. Dan akhirnya diceraikan, dikembalikan, dan ini cara Allah, kuasa Allah menjaga 2 putri Rasulullah ya dari orang yang memang kurang berakhlak, tidak berakhlak baik ya, karena memang Nabi dan tadi kami ingatkan Nabi dan Sayyidah Khadijah adalah kekasih Allah, dan tentu untuk putri-putrinya pun Allah pilihkan yang terbaik. Hanya jadi waktu itu kalau Abul As ibn Rabi, beliau tidak mau mencerai Sayyidah Zainab karena memang Abul As sangat mencintai Sayyidah Zainab ya. Dan memang itu sangat terkenal ya kisah cinta Sayyidah Zainab dan Sayyid Abul As. Bahkan sampai dikatakan ya, sampai ada riwayat menceritakan ya bahwasanya ketika Sayyidah Zainab meninggal, itu Abul As itu menangis itu dengan tangisan yang sangat menyayat hati gitu ya. Kehilangan kekasih yang teramat sangat dicintainya, menjadikan beliau itu menangis sampai Nabi itu tidak tega. Jadi ada yang mengatakan Nabi itu sampai mengusap air matanya Abul As gitu ya, karena tangisan yang begitu kuat begitu ditinggal oleh Sayyidah Zainab. Apakah sampai beliau itu berkata, ya Rasulullah, gak kuat dengan perpisahan dengan Sayyidah Zainab ya untuk selamanya. Begitu menjadikan aku tuh kayaknya hidupku nih kok kayak ya begitu berat ku lalui jika gak bersama Zainab. Sampai kalimat itu terucap dari Abul As ya. Bahkan sampai dikatakan Abul As itu, makanya kenapa kisah Abul As itu kami banyak mencoba mencari kisah tentang Abul As itu hanya berhenti di wafatnya Sayyidah Zainab gitu ya. Jadi gak ada kisah lagi. Ternyata rupanya setelah wafat Sayyidah Zainab itu tidak lama kemudian, dalam riwayat gak sampai dalam 1 tahun atau kurang, itu Abul As menyusul. Jadi ikut meninggal juga setelah wafatnya Sayyidah Zainab. Jadi itu ya. Tapi kalau memang Utsbah dan Utaibah begitu mendengar ayahnya dan ibunya merintahkan begitu, mereka langsung bergegas menceraikan Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Dan alhamdulillah Allah jaga mereka sebelum disentuh ya, belum digauli oleh Utsbah ya. Sampai akhirnya ternyata memang karena Allah ingin memilihkan bagi putri Nabi itu adalah orang yang luar biasa. Sehingga akhirnya Rasulullah pun menikahkan Sayyidah Ruqayyah dengan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan, yang dikenal dengan kebagusan akhlaknya, keluarga keturunan yang baik, akhlak yang luar biasa, dan juga dikenal sebagai orang yang memang mapan ya, karena Sayyidina Utsman termasuk saudagar kaya ya. Dan yang paling dinilai oleh Rasulullah itu adalah akhlaknya. Dan Sayyidah Khadijah sangat bersyukur sekali, beliau merasa ridha dengan pernikahan putri beliau itu dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan itulah artinya kita jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
bagi siapapun yang mungkin ketika pernikahannya tidak mendapatkan keindahan atau mendapatkan kezaliman, prasangka baik kepada Allah. Jika terjadi perpisahan itu cara Allah mungkin untuk memilihkan yang lebih baik lagi. Ya ini lepas dari Utsbah ternyata dapatnya Sayyidina Utsman, nggak bisa dibandingkan. Ya, Sayyidina Utsman adalah seorang yang luar biasa. Dan akhirnya setelah itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk hijrah, ya, agar Rasulullah memberikan izin kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya, maka Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidina Utsman ini akhirnya menjadi orang yang pertama kali hijrah. Bahkan sampai dikatakan beliau itu hijrah lebih dulu daripada yang lainnya, bahkan daripada Sayyidina Ja'far. Dan dan Rasulullah ya sangat memerintahkan kepada Sayyidina Utsman untuk pergi berhijrah dengan membawa Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pun Rasulullah merasa sangat khawatir sehingga beliau memerintahkan kepada Sayyidah Asma binti Abu Bakar untuk melaporkan kepada Nabi tentang perjalanannya, maksudnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman kepada Sayyidah Ruqayyah begitu. Sehingga akhirnya Sayyidah Asma tuh melaporkan kepada Nabi setelah melihat perjalanannya Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman, bahwasanya Sayyidina Utsman tuh menyiapkan untuk Sayyidah Ruqayyah itu seekor keledai, ya, dinaikkan ke keledai begitu untuk menempuh perjalanannya, lalu mengarah ke laut untuk menuju ke negeri Habasyah. Artinya benar-benar Sayyidina Utsman sangat memperhatikan Sayyidah Ruqayyah gitu dengan baik, memuliakannya dan berusaha menjadikan perjalanannya tidak terlalu berat dirasa oleh Sayyidah Ruqayyah. Dan apa yang dilakukan Nabi bukan karena Nabi curiga, hanya ya karena cintanya kepada putrinya. Melepas putri yang sangat dicintai bukan suatu hal yang beriringan bagi Nabi dan juga bagi Sayyidah Khadijah. Hanya saja ini adalah perintah Allah untuk memberikan izin hijrah ke Habasyah, ya, untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Maka Nabi pun memerintahkan putri dan suaminya untuk menjadi orang yang pertama kali hijrah. Dan Nabi juga di situ berkata bahwasanya keduanya ini adalah orang yang pertama kali hijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut gitu ya. Sampai ibarat yang disebutkan saat itu adalah ya Abu Bakrin, waktu itu ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata, ya Abu Bakrin, innahuma la awwalu man hajara ba'da Lutin wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sungguhnya ya Ruqayyah dan Zainab ini, Ruqayyah dan suaminya Sayyidina Utsman ini adalah orang yang pertama hijrah, yaitu setelah hijrahnya setelah hijrahnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah dan juga Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anha. Dan setelah itu melakukan perjalanan hijrah, dikatakan bahwa Sayyidah Ruqayyah itu memang sempat melahirkan seorang anak. Ada riwayat yang berbeda, ada mengatakan jadi anak beliau itu bernama Abdullah, diberi nama Abdullah, sehingga makanya kunyahnya Sayyidah Zainab itu Sayyidah Ruqayyah ini adalah Ummu Abdillah. Kunyahnya Ummu Abdillah, dan juga julukan yang diberikan kepada beliau itu adalah Dzatul Hijrataini, yaitu orang yang melakukan 2 kali hijrah itu. Karena hijrah pertama ke Habasyah, ya, hijrah yang kedua adalah ke Madinah. Nah, setelah itu dikatakan beliau memang punya anak dari pernikahan dengan Sayyidina Utsman, punya anak yang bernama Abdullah. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah, putra dari Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah ini meninggal ketika masih kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya usianya sampai 6 tahun, ya, sampai usia 6 tahun. Hanya ketika usia 6 tahun itu Sayyidina Abdullah ini dipatuk oleh dik itu ayam kayu di matanya. Jadi dipatok di matanya, fatawarrama itu sampai akhirnya kayak kayak ya mungkin kalau bahasa kita tuh kayak infeksi gitu ya mungkin ya. Sampai akhirnya tuh menjadikan beliau itu sakit, ya, dan sampai meninggal. Jadi itu ada 2 riwayat, wallahu a'lam yang mana yang benar gitu. Dan memang benar-benar dari saudari-saudari Sayyidah Fatimah memang tidak ada yang mempunyai keturunan yang berumur panjang atau mempunyai keturunan lagi, itu enggak. Jadi stop di situ. Termasuk Sayyidah Zainab sendiri, Sayyidah Umamah sempat menikah dengan Imam Ali, akan tapi pun tidak sampai punya keturunan gitu ya.
Nah, ini adalah jadi waktu itu Sayyidah Ruqayyah gitu ya. Jadi punya putra yang bernama Sayyidina Abdullah. Nah, setelah ketika Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidina Utsman tuh mendengar informasi bahwasanya ada berita hoax, waktu itu pernah bilang ya, ada berita hoax nyampe ke sana bahwasanya katanya orang-orang Quraisy sudah bisa menerima Rasulullah. Maka waktu itu termasuk Sayyidah Ruqayyah adalah orang yang pulang kembali ke Makkah ya karena kerinduan kepada ayah dan ibundanya. Tapi ternyata ketika di sana tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan ya. Ternyata penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya itu masih berlaku. Bahkan beliau ketika sampai di sana itu baru terjadi peristiwa pemboikotan. Jadi dan beliau merasa sangat terpukul melihat keadaan para orang-orang Muslim, terutama ibundanya, karena setelah pemboikotan itu ternyata ibundanya pun meninggal dunia tidak lama setelah pemboikotan karena terlalu beratnya ujian yang memang diterima oleh orang-orang Muslim pada waktu pemboikotan. Sehingga ada riwayat mengatakan bahwa beliau kembali lagi ke Habasyah ya, kembali lagi ke Habasyah karena memang kondisi saat itu di Makkah masih tidak kondusif untuk, dan memang Rasulullah pun masih memerintahkan para sahabat yang ingin kembali lagi ke Habasyah agar kembali lagi ke Habasyah. Nah, baru setelah itu begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah ini adalah menyusul untuk berangkat ke kota Madinah. Hanya saja ketika 2 tahun ya, di tahun kedua setelah hijrah, pada waktu itu Rasulullah akan akan terjadi peristiwa terjadinya perang Badar ya. Saat itu Sayyidina Utsman menghadap kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau nggak bisa ikut perang dikarenakan Sayyidah Ruqayyah sedang sakit. Dan Nabi pun lalu memerintahkan kepada Sayyidina Utsman untuk tidak berangkat perang dan agar menemani istrinya yang sedang sakit itu, putri beliau sedang sakit. Jadi di sini ada beberapa keutamaan keutamaan dari Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, beliau ini adalah orang yang pertama kali hijrah. Ya, beliau adalah orang pertama kali hijrah dan beliau termasuk dipilihkan oleh Allah untuk bisa menikah dengan orang yang termasuk kelompok 11 orang yang mubasysyirin bil jannah, yaitu Sayyidina Utsman ibn Affan. Ya, dan juga beliau menjadi orang yang pertama kali hijrah dan ini adalah keutamaan yang luar biasa. Yang kedua, termasuk keutamaan dari Sayyidah Ruqayyah menunjukkan kemuliaan beliau ini bagaimana Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Utsman untuk tetap menunggu Sayyidah Ruqayyah yang kondisinya sedang sakit saat itu. Bahkan dalam riwayat padahal kan ini adalah ghazwah pertama, perang pertama orang-orang muhajir ya saat itu untuk mempertahankan, untuk ya melawan orang-orang kafir. Ibarat ini perang yang luar biasa. Akan tapi pun ternyata Nabi tetap menghalangi Sayyidina Utsman untuk ikut berperang dikarenakan kondisi putri beliau yang sedang sakit tadi. Bahkan sampai Rasulullah itu berkata kepada Sayyidina Utsman, innalaka ajru rajulin mimman syahada badran wa sahmu. Jadi sesungguhnya walaupun kamu tuh gak ikut berperang ya, kamu tuh dapat pahalanya orang yang berperang Badar. Ya, jadi orang perang Badar, orang yang hadir di perang Badar, dan bahkan kamu pun akan mendapatkan bagian dari perang. Menunjukkan karena memang ketidakberangkatan Sayyidina Utsman bukan karena ketakutannya, hanya saja ini karena dzuruf ya, karena istri sakit lah. Ini lihat syariat Nabi kita tuh indah banget. Makanya di saat ternyata kita dibutuhkan untuk satu yang lain, misal seorang suami yang punya istri sakit, maka nggak selayaknya kadang istri sakit ditinggal hanya karena bahkan untuk sholat Jumat. Lihat, kalau memang istri sakit tidak ada yang menunggui hanya dia, maka gak wajib kok sholat Jumat bagi seorang suami. Ya, itu indahnya. Jadi syariat Nabi itu gak ngajarin kita tuh egois dalam banyak hal. Makanya sama seorang istri yang mungkin biasa rutin ke majelis, tiba-tiba suaminya sakit, tungguin suami itu pahala. Nah, jadi dia walaupun gak hadir majelis dapat kok pahalanya majelis gitu loh. Nah, lihat itu cara Nabi mendidik. Jadi waktu perang Badar, siapa yang gak tahu keagungannya perang Badar. Bahkan sampai begitu agungnya perang Badar, kami pernah menyampaikan bagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsinya, lakukan apa saja maka kalian akan diampuni. Menunjukkan untuk pada orang-orang yang waktu itu ikut hadir dalam perang Badar, 313 orang tersebut, Allah berfirman seperti itu, menunjukkan keagungannya nih perang Badar. Ini perang-perang yang luar biasa. Tapi ternyata lihat, Rasulullah melarang ketika mendengar bahwa Sayyidah Ruqayyah sakit. Disuruh Sayyidina Utsman itu adalah untuk tetap menjaga putri beliau.
Nah, ini menunjukkan keutamaan daripada Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha, dan juga ini termasuk syariat yang diajarkan oleh Nabi, bahwasanya itu tadi, bahwa ketika ada orang ingin melakukan suatu kemuliaan lalu terhalang karena sesuatu yang lebih penting lagi, maka ternyata pahala kebaikannya pun tetap akan didapatkan, gitu. Nah, setelah itu, dan ternyata sakitnya Sayyidah Ruqayyah ini memang sakit yang membawa kepada wafatnya beliau, gitu ya. Sehingga ketika Nabi ketika Nabi sedang melaksanakan perang Badar, dikatakan Sayyidah Ruqayyah itu wafat. Ada yang mengatakan terjadinya perang Badar ini bertepatan dengan wafatnya Sayyidah Ruqayyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Ruqayyah ini wafat setelah Nabi mendapatkan kemenangan di perang Badar. Jadi ketika Zaid bin Harithah itu datang memberikan kabar gembira kemenangan di Badar, ternyata bersamaan dengan itu juga wafatnya Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Jadi kabar gembira bercampur dengan kabar duka, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan Badar ini adalah kemenangan umat Islam, akan tapi ternyata bersamaan itu beliau ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya putri yang sangat beliau cintai. Sehingga dalam riwayat, gitu ya, memang ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menangis, ya. Sayyidina Anas mengatakan bahwa ketika Rasulullah mendatangi kuburan dari Sayyidah Ruqayyah, Sayyidina Anas melihat bahwa air mata Nabi itu mengalir. Air mata Nabi mengalir, dan juga ketika Nabi kembali ke kota Madinah, ya, banyak para wanita-wanita ahli Madinah juga menangis dengan kepergian Sayyidah Ruqayyah. Karena bagaimanapun beliau adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Sayyidina Umar marah, gitu loh, melihat ada orang menangis untuk kematian itu, termasuk sesuatu yang dianggap tidak baik, gitu ya. Waktu itu Sayyidina Umar membentak ahli wanita-wanita Madinah saat itu, wanita-wanita Ansar, lalu mengatakan jangan menangis, gitu, lalu dibentak di kaki, jangan menangis. Lalu Nabi mengatakan da'hunna yabkin, biarkan mereka menangis. Jadi jangan dilarang untuk menangis, ya. Menangislah kalian, akan tapi jangan sampai kalian terpedaya oleh syaitan. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah pun menangis di kuburannya Sayyidah Ruqayyah. Saat itu ditemani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengusap air matanya Sayyidah Fatimah. Ini ada riwayat, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah mungkar atau apa, ya, bukan suatu hal yang, dan ini bukan suatu hal yang haram. Jadi menangisi kematian itu bukan suatu hal yang dilarang. Makanya yang sering ada kesalahan orang-orang, kadang melarang orang menangis di saat ada orang yang meninggal, itu ya. Ada orang yang meninggal dari keluarga atau kerabat, ini aneh. Sampai mengatakan gak boleh menangis, kasihan yang mati. Ya, kalau ini nangisnya model apa yang kasihan? Yang kalau nangisnya kelewatan, nangisnya keterlaluan, maka itu yang gak benar. Nangis keterlaluan itu gimana? Sampai mencambak rambutnya, narik-narik bajunya, ya, dengan melakukan suatu yang, ya, itu suatu perkara yang dimurkai. Itu karena dengan perilaku seperti itu kayak nyalain Allah. Ya Allah, kenapa diambil, kayak gitu loh. Jadi kayak gak terima dengan ketentuan Allah. Tapi kalau menangis wajar. Gimana kita gak menangis saat ditinggal oleh orang dicintainya. Jadi gitu, air mata menetes, akan tapi tetap kita jangan sampai melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi itu adalah Sayyidah Ruqayyah, ya. Jadi keutamaan beliau itu tadi menunjukkan, dan benar ketika setelah Sayyidah Ruqayyah wafat ini, orang-orang ahli Badar pun mendapatkan banyak harta rampasan perang. Maka Sayyidina Utsman termasuk orang yang dibagi oleh Nabi, padahal beliau tidak berangkat perang Badar. Nah, ini di sini malah diambil oleh para ulama bahwa ini menunjukkan keutamaan dari Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi memang secara umum ketika kita meninggalkan suatu hal yang besar dikarenakan memang ada hak kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya berkaitan seorang anak kepada ibundanya, kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya, maka ini, kalau ini adalah urusan berkaitan dengan keselamatan dan sebagainya, maka menjadi suatu hal yang diperkenankan misalnya. Dan ini ditunjukkan juga bukan sekali dua kali, gitu ya. Nabi memberikan pendidikan yang luar biasa dengan masalah ini, untuk tidak egois dalam melakukan kebaikan. Bagaimana tuh ada seorang sahabat ingin perang, ketika Nabi tanya, siapa yang bersamamu? Orang tuaku, ya Rasulullah. Kalau kamu pergi, siapa yang menjaga mereka? Gak ada. Maka dilarang perang oleh Nabi. Nah, ini makanya orang gak boleh kadang egois dalam beribadah. Ada orang kadang berdakwah
dakwah, pengen berdakwah, menyebar agama, tapi kadang sampai meninggalkan istrinya. Ya kalau terurus boleh-boleh aja. Kalau misalnya istri terjamin, ekonomi terjamin, artinya tidak tetap mereka juga mendapatkan tarbiyah yang baik, anak-anak juga mendapatkan perhatian yang baik, dan juga mereka tidak kekurangan, boleh-boleh saja. Tapi ada yang kadang kebablasan sampai kadang keluarganya kelaparan, istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, sedangkan mereka ingin berjihad di jalan Allah. Nggak begitu caranya. Nggak begitu caranya. Bahkan orang haji, kalau dia hanya punya bekal untuk berangkat, tapi jika ada seorang suami ya, seorang laki-laki, dia punya keluarga, dia punya bekal berangkat, tapi nggak punya bekal untuk ninggalin keluarga, masih belum wajib kok, gitu loh. Jadi syariat Nabi kita tuh indah. Nabi nggak pernah mengajarkan kita untuk egois dalam banyak hal ya. Dan dari kisah ini gitu ya, kita melihat keteguhan keluarga-keluarga Rasulullah dalam membela agama, dalam mendukung perjuangan ayahnya, yaitu perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga ya Sayyidah Zainab ya bertahan dengan agama ketika kondisi suami sedang dalam kondisi suaminya waktu itu masih belum memeluk agama Islam. Sayyidah Ruqayyah juga begitu, menemani suami untuk hijrah ke Habasyah, meninggalkan ayah dan ibunda dan saudari-saudarinya, menempuh perjalanan yang luar biasa berat gitu ya. Dan dilakoni semuanya itu dengan ridho, dengan ketulusan ya. Dan Sayyidah Utsman sangat kehilangan Sayyidah Ruqayyah ya. Sayyidah Utsman sangat kehilangan Sayyidah Ruqayyah sehingga beliau pun merasa kesedihan yang teramat sangat. Hanya akhirnya pun ya kesedihan dari Sayyidina Utsman ini dengan wafatnya Sayyidah Ruqayyah ini ternyata diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirnya nanti Rasulullah pun menikahkan Sayyidina Utsman kembali dengan putri beliau, yaitu Sayyidah Ummu Kulthum itu ya. Itu insyaallah pada pertemuan berikutnya kan kita ceritakan tentang beliau. Dan memang kisah tentang Sayyidah Ruqayyah ini tidak terlalu banyak ya. Ini adalah gambaran umum tentang kisah beliau. Insyaallah semoga kita bisa meneladani dari beliau ini adalah keteguhannya ya, ada kepatuhannya dalam mengikuti suami dalam keadaan susah dan senang ya. Ya ini adalah suatu hal yang harus menjadi teladan bagi kita agar kita bisa menjadi istri yang soleh, yang bisa menemani suami kita bukan dalam keadaan senang saja, tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan payah kita, artinya tetap kita mendampingi selagi suami kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat Sayyidina Utsman dari orang keluarga kaya, tentu kehidupan Sayyidah Ruqayyah ketika sebelum hijrah kehidupan yang sangat enak gitu ya, kehidupan yang sangat baik ya, akan tapi ternyata tidak menjadikan gugur semangat beliau untuk mengikuti suami hijrah, yang tentunya dengan meninggalkan harta, meninggalkan rumah yang sama ditempati untuk apa? Membela agama Allah dan Rasulullah SAW. Itu suatu hal yang luar biasa. Baik ya, artinya jangan ragu wahai para muslimah, khususnya para istri ya, untuk mendampingi suami asalkan selagi berada di jalan yang Allah ridai. Ya, jadi jangan hanya ingin dampingi suami lagi senengnya aja. Kalau lagi nyaman, semangat, baikin. Tapi giliran suami lagi diuji, ditinggalin, naudzubillah. Itu istri celaka. Baik ya, insyaallah ini yang sekilas tentang Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab.